memang sedang dalam penguasaan cukong. Sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Para cukong itu terancam, sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Ini pekerjaan para cukong. Menggunakan, saya ulangi, menggunakan oknum-oknum aparat. Aparat, baik militer maupun sipil, dijadikan keparat. Bongkar kemaksiatan, sikat kemaksiatan. Jangan malah jabat menjadi keparat, pelindung keparat. Bangsat itu namanya. Karena memang PKI itu atau komunis itu tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan. Kalau emang tahu di mana sarang PKI, tunjuk langsung di mana PKI-nya tertangkap. Jangan hanya berani ngebacot. Dia kan mengajukan supaya film G30 SPKI itu diputar kembali. Tapi pada waktu film G30 SPKI itu diputar, ternyata Gatot Nurmantio dia tidur. Inilah salah satu contoh manusia munafik. Kalau si Gatot banyak ngomong, nggak ada prestasi dan kinerjanya. Itu mau mimpi jadi presiden. Kalau memang ada PKI jenis baru, kebangkitan PKI jenis baru, tolong tunjukkan kepada kita. Gatot Nurmantio yang gede bacot ini akan tantang untuk menangkap PKI. Apakah mereka memang bisa membuktikan ada PKI di negara ini? Tangkap Gatot, jangan hanya gede bacot. Memutar 13 putri masalah yang saya angkat itu merupakan pencapaian negatif Pak Jokowi. Rezim Pak Jokowi ini itu sesungguhnya sadar apa tidak telah melakukan pemecahan bangsa kita. Inti masalah negeri kita ini sudah nggak dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Siapa bilang bahwa Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Karena dia terkena Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden. Bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Betul kata Pak Yusuf Kalla, karena tidak bisa memegang negara kalau uji coba. Tidak bisa, hancur negara kita. Dan saya kira sekarang ini ramalan Pak Kalla itu agak sedikit terbukti. Hari ini kau punya tanggung jawab, mungkin bintangmu 4, mungkin kau mantan menteri, mantan ketua ini, but you have responsibility to the people of Republic of Indonesia. Ingin katakan sama mereka itu, Anda bikin ribut-ribut itu dampaknya itu ada orang yang menjadi korban akibat ribut-ributmu itu. Itu seperti misalnya ada orang ada pikiran-pikiran politiknya, dikontrollah birahi kekuasaannya dulu. Karena akibat dari dia itu, tahu nggak bahwa ada klaster? Sadar nggak dia bahwa dengan kumpul-kumpul rame itu, bisa yang kena dan bisa mati. Hanya karena birahi kekuasaan saja, birahi politiknya saja. Itu saya kira harus dikendalikan dalam konteks sekarang ini. Setelah ini selesai, Anda mau demo, suka-sukamu di situ. Kau sebagai warga negara, renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada? Kita semua tahu bahwa film itu propaganda ya. Film itu pesanan. Kita semua tahu bahwa film itu betul-betul film propaganda. Bahkan kalau kita pengen lebih sedikit tajam lagi, film itu membodohi orang. Film itu memaksakan orang untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru. Generasi muda jangan pernah mau terima sejarah abal-abal. Tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar gitu loh. Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Tugas saya cuma satu, yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu aja, nggak ada pikiran lain tuh saya. Kita tetap satu negara hari ini.
Loh kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang brengsek itu. Yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas, Pak Harto. Sebab penakut bangsa ini. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Soekarno ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Soeharto terlibat G30S. Jadi kalau ideologi itu underground ya bisa saja masih hidup. Seperti juga yang bermimpi atau tetap bercita-cita negara Islam itu kan underground itu kan pasti ada. HTI dibubarkan, gampang ganti pakaian gampang. Tapi kan tetap aja ideologi mereka inginkan adalah negara Islam. Seharusnya pemerintah sekarang ini, PKI memberontak tahun 65 dan rekayasa Soeharto. Itu harusnya pemerintah ini menangkap orang itu. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan. Tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi. Karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung. PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Karena saya sangat menghargai hak-hak politik dari provinsi manapun, dari masyarakat manapun, di seluruh tanah air. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya, ya, memang sedang dalam penguasaan cukong. Itu mas. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keuangan ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik diperkecil sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik inilah nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, gubernur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Nah, sehingga semua anggaran itu kebanyakan kita lihat sajalah
Apa membela rakyat? Apa membangun betul? Kebanyakan yang banyak membangun cukong-cukong itu. Makanya sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau sistem seperti itu jelas, sistem mafia yang diterapkan. Kalau sistem mafia ya jelas tidak akan transparan. Sulit itu. Ya makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat, bagus itu. Tapi di Indonesia tidak, akan sulit. Rakyat itu mau hidup bahagia, kekayaan akan sedot karena apa? Kebijakan-kebijakan nanti yang menguntungkan cukong nggak akan bisa lagi kalau tidak sistem komunis. Itu menurut saya kepentingan daripada cukong lah yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis, sehingga mungkin buat kacau seperti ini situasinya. Lihat aja, silakan Anda membela rakyat, Anda akan dihujat, Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para cukong, menggunakan, saya ulangi, menggunakan oknum aparat baik militer maupun sipil dijadikan keparat. Itu. Jadi ya ini pandangan saya, kajian, bisa salah, ini kan grup terbatas, grup perwira semua ya. Ya mari kita berjuang. Bila teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan para cukong itu bongkar lewat medsos bagaimana mereka mengurus perizinan tanah dengan kekuatan uangnya disulap. Misalnya hutan lindung, hutan konversi menjadi hutan produksi untuk perusahaan mereka. Cek aja di laut, lihat undang-undang perikanan, tanya seluruh perwira angkatan laut, tahukah undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan nelayan, bagaimana di bawah 60 GT hanya diberikan edukasi, bukan ditangkap. Itu masuk mana itu telegram aturan undang-undang itu? Telegramnya ada. Nah ini menggunakan oknum, cukong menggunakan oknum ya, tapi banyak oknumnya. Jadi marilah kita benahi. Ini diskusi antar perwira, mari kita berjuang. Kita berjuang, yang mengatakan yang benar itu benar, ya salah-salah. Namun saya bisa salah, tapi saya sampaikan bahwa otak saya tidak pernah selama menjadi taruna. Itu. Mari kita berjuang. Sekali lagi teman-teman di segala sektor berjuang. Bongkar kemaksiatan, sikat kemaksiatan. Jangan malah jabat menjadi keparat, pelindung keparat. Bangsat itu namanya. Mengingkari, mengkhianati negara kita sendiri, menjual negara kita. Jadi biasanya orang yang kehabisan isu dengan mengambil PKI itu betul-betul orang yang tidak cerdas, kehilangan isu, dan kebingungan sendiri. Politisi Partai PDI Perjuangan Dewi Tanjung merespons pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio terkait kebangkitan Neo-PKI. Dalam hal ini, wanita yang biasa disapa Nyai ini menyarankan agar Gatot dapat menangkap serta menunjukkan tempat di mana PKI itu berada kepada publik. Tunjuk di mana sarang PKI-nya, tangkap. Kan kamu itu hebat katanya, punya kekuasaan, punya uang, punya pengaruh. Tangkap kalau emang tahu di mana sarang PKI. Dewi juga menilai jika isu PKI yang selama ini dihembuskan oleh Gatot hanya bualannya saja, sebab hingga saat ini teriakan tentang kebangkitan PKI tidak dapat dibuktikan dan menganggap jika mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio hanya bermulut besar saja. Jadi kalau
Gatot Nurmantio ini hanya berani teriak-teriak ada PKI, tapi dia nggak mampu menangkap dan menunjukkan di mana PKI, itu namanya gede bacot. Dewi juga mengkritik Gatot yang selama ini getol meminta pemerintah untuk memutar kembali film G30 SPKI, namun dirinya tertidur ketika menonton film tersebut. Karena pada waktu itu dia kan mengajukan supaya film G30 SPKI itu diputar kembali. Nah, pada waktu pemutaran film G30 SPKI, orang tersebut ternyata molor. Kemudian Dewi pun menyarankan Gatot sebagai mantan Panglima TNI yang pernah melakukan sumpah prajurit untuk tidak membuat gaduh di negerinya sendiri, melainkan dapat meredamkan suasana, yakni dengan merangkul seluruh masyarakat. Nah, sekarang dia kenapa jadi ikut mengheboh-hebohkan suasana di negaranya? Harusnya mantan Panglima TNI seperti ini, dia ikut mengademkan suasana, merangkul semua masyarakat, baik dari kubu sana maupun kubu sini, disatukan sama dia. Itu baru yang namanya seorang prajurit yang cinta kepada bangsa dan negara. Gatot bersama dengan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI telah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo menjelang peringatan G30 SPKI. Menurut isi dari surat tersebut, jika neokomunisme bukan lagi mitos atau fiksi, tapi nyata keberadaannya. Mereka pun meminta pada Presiden untuk bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme. Mereka juga meminta agar Presiden menggunakan kewenangannya untuk menarik RUU HIP dari Prolegnas. Menanggapi polemik yang ditimbulkan oleh isu PKI ini, pengamat politik Adi Prayitno menilai hal tersebut hanya menimbulkan suasana yang tidak kondusif di tengah pandemi dan krisis ekonomi seperti sekarang ini. Jangan sampai ini hanya isu yang memprovokasi publik, yang menimbulkan rasa takut yang cukup luar biasa. Tentu ini nggak kondusif di tengah corona, di tengah krisis ekonomi yang cukup luar biasa. Hingga sampai saat ini, belum ada satupun bukti yang dapat menunjukkan kebenaran isu tersebut. Sehingga sebagian masyarakat pun menyebut hal itu sebagai isu hantu PKI karena tak terbukti. Isu PKI ini bisa juga disebut dengan isu abadi. Pasalnya, isu tersebut telah sengaja dibangun secara sistematis sejak Orde Baru dan masih digunakan pasca reformasi untuk kepentingan politik. Di mana pada zaman Orde Baru, isu PKI ini digunakan oleh rezim penguasa untuk memberantas orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Pada masa Orde Baru, PKI ini dipertahankan untuk kepentingan pemerintah gitu, untuk kepentingan rezim yang berkuasa, untuk menghancurkan orang-orang yang bersifat kritis. Jadi kami ini itu orang-orang yang menunggu-nunggu setiap tahun. Kapan cerita ini berakhir dengan baik? Dan setiap bulan September, degup jantung kami itu lebih cepat. Karena apalagi kejadiannya ini gitu ya. Kira-kira begitu. Iya, sekarang kita bisa tertawa-tawa, kita sudah besar. Tapi waktu saya kecil itu susah sekali. 30 September sebentar lagi. Kira-kira begitulah ya. Pada tahun 2002 atau 2003, saya punya kesempatan bicara dengan Gus Dur. Ketika itu Gus Dur baru saja lengser. Dan dia tertirah ke Bali. Dia punya sahabat Gus Dur di sana namanya Bu Gedong. Dulu Bu Gedong itu orang Bali asli. Saya bertanya pada Gus Dur. Gus Dur, pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya itu, bagaimana kami ini, kami yang pernah dizolimi, kami orang kiri. Gus Dur langsung menangkap masalahnya. Dia bilang gini, Ilham, kalian harus terus bicara dan menulis. Karena kalian berhenti, maka masalah kalian juga dianggap selesai. Selama bicara kalian dan tulisan kalian itu benar. Itu saya sampaikan kepada kawan-kawan tua, teman-teman ayah saya. Menulis saja, menulis testimoni saja. Buat testimoni sebanyak-banyaknya. Asal itu jujur. Saya yakin ini adalah sebuah proses panjang. Ketika negara kita yang semula otoritarian akan beralih menjadi negara demokratis. Ini adalah transitional justice, peralihan. Nah, saya pengen katakan bahwa proses negara dari otoritarian menjadi demokrasi, menjadi negara yang demokratis, itu memang melalui proses-proses yang rumit. Salah satunya adalah segala kejahatan kemanusiaan itu harus diselesaikan sebagai beban sejarah. Jadi memang sesulit apapun dialog kita ini adalah proses panjang ketika kita ingin menyelesaikan beban sejarah. Kadang-kadang penuh dengan otot gitu ya. Kita cepat marah dan sebagainya. Tapi itu proses yang sangat berharga ketika kita ingin maju ke depan. Itu potongan kecil lagi. Kemudian hantu. Wah, kita kembali. Kita sampai kepada cerita hantu ini. Kita semua tahu bahwa film itu propaganda ya. Film itu pesanan.
Kalau kita lihat durasinya, durasi dari film itu kira-kira 3 jam 20 menit. Kenapa saya sampai tahu itu? Karena selama tahun 84 saya sama sekali tidak menyukai film itu. Akhirnya saya jadi pengamat film itu. Karena saya mencoba membuat semacam riset kecil ya. Film itu durasinya kira-kira 3 jam 20 menit. Dan tentang lubang buaya, tarian harum bunga dan sebagainya itu kira-kira 41 menit. Bayangkan, tentang lubang buaya itu mengambil durasi kira-kira 41 menit. Karena mereka tahu yang membuat film. Lubang buaya itu ampuh sekali membuat orang marah. Sepanjang sejarah Indonesia kalau film itu diputar, kemarahan itu tidak pernah berhenti. Aidit itu tidak merokok. Jadi suatu hari Aidit bersama Soekarno bersama Mao Zedong sowan main ke Kuba, ke Fidel Castro dan Che Guevara. Mereka main di sana sebagai sesama komunis gitu ya. Jadi biasa, kemudian ini diceritakan kepada istrinya dan ibu saya, istrinya Aidit itu menceritakan kepada saya. Dan mereka, Soekarno tahu bahwa Aidit tidak merokok. Kemudian mereka membuli Aidit bahwa pejuang rakyat tapi tidak suka sihar, tidak suka cerutu, pejuang buruh, tani nelayan tapi tidak bisa menikmati, nah, kira-kira begitu. Itu kurang riset. Dia nggak pernah tanya sebentar aja apakah Aidit merokok atau tidak. Tapi di film itu, ini cuma cerita aja bagaimana akurasi dari itu jelek sekali. Sutradaranya itu kurang rajin inilah, tanya sebentar aja Aidit itu merokok apa enggak. Aidit sepanjang hidupnya tidak merokok. Tidak merokok, dia merokok 1 batang saja, hisapan pertama sudah batuk-batuk. Dan ibu saya ketika melihat Aidit terbatuk-batuk, dia tertawa. Dia bisa membayangkan bagaimana Mao Zedong, Fidel Castro dan Che Guevara membuli dia karena memang batuknya parah. Begitu ya. Jadi saya cuma ingatkan bahwa film itu betul-betul di luar standar sebuah film yang baik. Nggak sesuai dengan, oke lah, saya nggak panjang-panjang, tapi itu film itu amburadul dari segi, apalagi disebut sebagai film dokumenter. Nah, saya ingin cuma katakan bahwa kita semua tahu bahwa film itu betul-betul film propaganda. Bahkan kalau kita pengen lebih sedikit tajam lagi, film itu membodohi orang. Film itu memaksakan orang untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru. Bahwa kami benar loh melakukan ini. Karena mereka lihat betapa mereka itu hantu. Mereka hantu. Sehingga kami benar menghajar mereka. Jadi kalau saya tarik jelas sekali bahwa hantu itu dimulai dengan film yang sangat detail, yang sangat bohong, selama 41 menit di lubang buaya. Cerita itu diolah begitu dramatis gitu ya, sehingga anak-anak kecil pun langsung bisa percaya bahwa itu benar. Dan itu kejam sekali untuk sebuah pendidikan generasi muda. Generasi muda adalah orang-orang yang paling berhak menerima sejarah bangsanya dengan benar. Kenapa? Karena mereka lah yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda jangan pernah mau terima sejarah abal-abal. Bilang dengan baik-baik sama orang tua kalian, sejarah kami itu mana? Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah. Bahwa yang bergerak atau beraksi menjadi penculik dan pembunuh para jenderal adalah militer. Bukan orang-orang komunis. Nonton aja filmnya berulang kali kan. Kita lihat yang menjadi penculik-penculik dan pembunuh adalah militer. Dan militer itu kalau kita pelajari, Kodam Jaya, ini pelakunya Kolonel Latif, ini pledoinya. Dan dia juga di dalam pledoinya Kolonel Latif dari Kodam Jaya itu dia di dalam kesimpulannya adalah Soeharto terlibat G30S, ya, para jenderal, kalau tidak didukung oleh kekuatan divisi, bahwa Soeharto adalah pelaku G30S yang mana berseteru bersaing dengan kelompok Pak Yani dan kawan-kawan. Soeharto, Dewan Jenderal dan kawan-kawan. Jadi itulah yang terjadi, kudeta yang sangat tragis di tahun 65. Ini pelaku loh.
yang mengakui di dalam pledoinya Soeharto mengingkari, mengkhianati teman-temannya sendiri untuk yang bersama melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno yang menghadapi penculikan, pembunuhan para jenderal kelompok Pak Yani dan kawan-kawan. Bahwa yang bergerak atau beraksi menjadi penculik dan pembunuh para jenderal adalah militer, bukan orang-orang komunis. Nonton aja filmnya berulang kali kan. Soeharto mengingkari, mengkhianati teman-temannya sendiri untuk yang bersama melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno yang menghadapi penculikan, pembunuhan para jenderal kelompok Pak Yani dan kawan-kawan. Jadi kalau ideologi itu underground ya bisa saja masih hidup, seperti juga yang bermimpi atau tetap bercita-cita negara Islam itu kan underground itu kan pasti ada. HTI dibubarkan, gampang ganti pakaian gampang. Tapi kan tetap aja ideologi mereka inginkan adalah negara Islam. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis.
Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Harganya sendiri sangat terjangkau teman-teman, jadi ada 2 level membership lagi. Jika kalian ingin Gold atau Platinum membership, di mana kalian ingin support channel Jonas Leong lebih jauh lagi. Di mana kalian akan dapat satu kelebihan lagi, yaitu kursus trading online yang bisa kalian dapatkan secara gratis setelah kalian membership 6 bulan untuk Gold membership. Lalu untuk Platinum, saya akan mengiklankan atau advertise produk Anda secara gratis setelah Anda bergabung dengan Platinum membership selama 6 bulan. Dan kalian bisa mengakses benefit di tingkatan sebelumnya. Membership Gold dan Platinum buat kalian yang betul-betul ingin mensupport channel Jonas Leong secara lebih saja. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.